belahan jiwa Rasulullah Muhammad SAW. Kekhususan Nabi dalam pernikahan Rasulullah Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, sehingga perkataan, perbuatan dan diamnya Nabi adalah hukum. Namun demikian ada beberapa perbuatan Rasulullah yang kaum muslimin dilarang mengikutinya, karena perbuatan-perbuatan itu adalah khusus bagi Rasulullah SAW sendiri dan diperintahkan Allah SWT. Perbuatan itu antara lain melanjutkan puasa hingga malam hari tanpa berbuka, wajib melaksanakan sholat tahajud dan dibolehkannya menikahi wanita lebih dari 4. Untuk membolehkan nikah lebih dari 4 wanita, Allah SWT yang menyuruhnya dalam ayat, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Qs. Al-Ahzab 33, ayat 50. Atas dasar itu pernikahan Rasulullah tidak dijadikan contoh bagi kaum muslimin dan juga tidak dijadikan pengkajian hukum Islam, karena perkara itu mutlak bagi Rasul atas perintah Allah. Acap kali kita mendengar lontaran cemoohan, tuduhan dari orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin yang menyatakan bahwa pernikahan Rasulullah semata-mata memenuhi hawa nafsu dan syahwat beliau. Namun tuduhan murahan semacam itu mudah disangkalnya dan sama sekali tidak mengurangi kemuliaan beliau. Satu. Fakta sejarah menemukan bahwa Nabi Muhammad menikahi Khadijah binti Khuwailid selama 25 tahun, hingga Khadijah wafat, tidak pernah memiliki istri lain, padahal tradisi poligami saat itu merupakan tradisi yang umum di kalangan masyarakat Arab. 2. Pada saat Nabi ditinggal wafat, Khadijah usianya sudah 50 tahun, usia yang tidak mungkin akan menikahi beberapa wanita untuk kebutuhan hawa nafsu. 3. Rasulullah diperintah Allah menikahi beberapa wanita mulai usia 55 tahun, yaitu 5 tahun setelah ditinggal Khadijah. 4. Pernikahan pertama setelah Khadijah wafat adalah dengan Saudah binti Jamah, yaitu seorang janda yang lanjut usia ditinggal wafat suaminya yang syahid di medan perang, tidak berparas cantik dan tidak berperawakan seksi yang serta memiliki anak-anak yang harus disantuni. 5. Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar, semata-mata untuk mempererat tali persahabatan dengan Abu Bakar, yaitu orang yang pertama kali mengakui kenabian Muhammad di luar keluarganya dan menguatkan syiar Islam. Begitu pula saat Nabi menikahi Hafsyah binti Umar bin Khattab, di mana seperti kita kenal siapa Umar bin Khattab, adalah salah seorang tangan kanan Nabi dalam mengembangkan syiar Islam. Keduanya semata-mata karena urusan dakwah, pemerintahan, peperangan dan berbagai urusan Islam lainnya. 6. Rasulullah menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dahar, dalam rangka mempererat hubungan dengan ayahnya yang seorang pemimpin kabilah Bani Mustahlik yang ditaklukkan Nabi dengan pasukannya. 7. Nabi menikahi Safiyah binti Huyai bin Ahrab, adalah seorang tokoh Bani Quraisyah dan Bani Nadir dari kaum Yahudi, sehingga martabat dari kaum yang telah ditaklukkannya tetap terangkat. 8. Nabi menikahi Maimunah, adalah saudara perempuan Ummul Fadl istri Abbas bin Abdul Muthalib kakeknya Nabi, semata-mata untuk mempererat hubungan dengan saudara-saudara seketurunan Abdul Muthalib di mana banyak yang masih musyrik. 9. Nabi menikahi Zainab binti Khuzaimah dan Ummu Salamah, adalah janda-janda yang memiliki banyak anak di mana suaminya syahid pada perang Badar dan perang Uhud, sehingga anak-anak yatim itu menjadi tanggungan Nabi. 10. Nabi menikahi Ramlah, Ummu Habibah,
binti Abu Sufyan adalah muslimah solelah yang ikut suaminya Ubaidillah hijrah ke Habasyah, dan pada saat bermukim di Habasyah, suaminya murtad masuk Nasrani dan wafat di sana. Ramlah sendiri adalah putri Abu Sufyan, salah seorang Bani Quraisy. Dia diusir ayahnya karena masuk Islam. Sehingga dengan menikahi Ramlah ada nilai politis untuk menyadarkan Abu Sufyan dari kekafirannya. 11. Nabi menikahi Zainab binti Jahsy adalah karena perintah Allah dan ketentuan hukum Islam, di mana seseorang diperbolehkan menikahi janda anak angkatnya. Seperti diketahui bahwa Nabi memiliki seorang anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah yang beliau nikahkan dengan Zainab sepupu Nabi, cucu Abdul Muthalib. Namun rumah tangganya tidak langgeng dan setelah Zainab bercerai dengan Zaid, Nabi diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab. 12. Nabi menikahi Maryah, seorang budak Mesir yang dihadiahkan Raja Mesir, semata-mata menyambungkan kembali tali persaudaraan dengan keturunan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan Nabi dengan para wanita setelah ditinggal wafat Khadijah yang dinikahi Nabi sebelum diangkat kenabian dan berumah tangga selama 25 tahun adalah atas perintah Allah, untuk memperkuat syiar Islam, mempererat kekerabatan, mengangkat derajat kaum yang ditaklukkan dan mengurusi janda-janda serta anak yatim. Dalam perjalanannya semua para istri Nabi itu berperan besar dalam perkembangan Islam. Seperti kita ketahui, Khadijah, istri Nabi yang pertama, adalah seorang janda kaya, terhormat dan disegani kaum Quraisy. Begitu Muhammad diangkat Allah jadi Nabi, dialah orang yang pertama mengakuinya. Semua hartanya dipakai untuk syiar Islam, hingga saat akan meninggal tidak punya kain kafan untuk membungkus mayat dirinya, dan Allah melalui malaikat Jibril yang memberikannya. Aisyah adalah wanita jenius yang mampu mengingat dan menghafal karakter, perbuatan Nabi sehingga lebih dari 2200 hadis sahih yang kita kenal sekarang berasal dari kisahnya. Hafsyah adalah istri Nabi yang rajin mencatat dan mengumpulkan mushaf Al-Quran, dan saat kekhalifahan Utsman bin Affan berhasil dibukukan seperti yang kita miliki sekarang. Istri Nabi lainnya banyak berperan dalam mengurus para anak yatim, janda-janda yang suaminya syahid dalam membela Islam serta membangun komunitas wanita muslimah. Demikian semua ini agar umat Islam paham dan tidak terprovokasi cemoohan kaum pembenci Islam. Sumber buku, Belahan Jiwa Muhammad SAW, karya Nurul Laina, disarikan Idih Ruskanda, dikompilasi suara oleh Subria. Agar kita tahu dan bisa membedakan antara sunnah dengan bidah. Semoga bermanfaat. Setelah Anda menonton mohon klik like, share and subscribe. Thanks.